Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lagi di house production yaitu yang bernama Rekamin Rekaman. Di sini ada foundernya nih. Bisa perkenalkan dirinya? Halo, saya Khalil Helabi, biasa dipanggil dengan Lilo. Saya berusia 22 tahun dan kebetulan sedang mengambil studi kelas karyawan di salah satu universitas di Jakarta, Universitas Bakri, dan saya mengambil ilmu komunikasi. Halo, nama saya Rizky Malik Wibowo, bisa dipanggil Malik. Sekarang saya umurnya 21 tahun, saya adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Ceritain, kalian tuh udah berapa lama sih ngeproduksi lagu nih? Sebelumnya kan tadi belum sempat di flooring kali ya. Ya, saya dan Malik juga seorang entry level musik producer. Tadi kan belum ditanyain. Iya. Apa namanya? Untuk kurang lebih dari kapan ya tadi? Dari kapan itu mungkin lebih bisa dibilang start itu dari kisaran tahun 2018 lah. Itu awal-awal ngulik-ngulik iseng kayak produksi-produksi track-track iseng dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan sudah bisa di-declare sebagai suatu pekerjaan itu berawal dari tahun 2019. Jadinya waktu itu sempat juga awalnya ngebantu sih, tapi lama-lama menjadi klien dan akhirnya bekerja sama. Jadi aku bisa dibilang kalau misalkan sudah berapa lama sebagai musik produsernya, sebagai pekerjaan, itu bisa dibilang dari 2019 berarti kurang lebih sudah menuju 7 tahun. Kalau saya udah mulai ada hobi di musik itu dari tahun 2017. Tapi kalau untuk terjun di dunia music productionnya itu baru dari tahun 2020. Nah, dari tahun 2020 itu saya pertama kali dapat klien tahun 2021. Jadi bisa dibilang kalau saya udah sekarang menjadi musik producer selama more or less 5 tahun. Daging. Nah, selanjutnya mungkin kita ngomongin kekerjaan kalian. Gak mungkin dong seneng-seneng doang, terima duitnya dong, gak mungkin kan? Tuh. Oh, ya kan? Nah, challenge apa aja sih yang pernah kalian hadapin nih ketika kalian on the production nih? Apa sih tantangannya tuh? Kalau dari pengalaman pribadi sih itu mostly yang paling gede tantangannya itu lebih ke timeline, perihal waktu dan lain-lain. Mungkin ada konflik of interest juga kadang-kadang, kurang lebih sih itu sih yang paling besar. Soalnya kalau bagi saya pribadi, untuk budget terutama, karena tadi Faris juga sempat mention tentang duitnya dan lain-lain. Soalnya kalau bagi saya pribadi sih untuk perihal budget dan nominal dan lain-lain itu suatu hal yang bisa nyusul lah ya. Lebih ke ya berharap yang terbaik aja. Jadi emang lebih dilempar kepada kemana alam ngebawa saya. Tapi kalau misalnya untuk tantangan secara exactnya dalam produksi sih itu sih kurang lebih timeline, waktu, konflik of interest, kadang juga mungkin kehalangan kesehatan fisik juga, mungkin ada yang kehalang karena sakit dan lain-lain. Jadi mostly emang di waktu sih kurang lebih. Sama mungkin kalau kendala-kendala yang out of nowhere gitu ya, kendala-kendala teknis. Kalau misalkan paling besar waktu itu yang pernah saya hadapin, kebetulan laptop tiba-tiba SSD-nya korup. Jadi itu ada beberapa klien yang harus di backup dulu datanya, sampai waktu itu Faris juga sempat ngejemput juga dari Mangga 2 tuh, terima kasih juga. Itu sih tapi tantangan terbesar yang saya rasa kayak sebuah bencana terbesar selama saya bergerak di produksi musik, kurang lebih itu sih di teknis laptop SSD-nya korup. Sama sih, challenge terbesar untuk berkarir di industri sebagai musik produser itu waktu ya, karena untuk dari awal sampai akhir kita ngerjain project seorang klien itu bisa makan waktu. Kalau misalnya dia emang artis yang serius itu bisa kurang lebih berbulan-bulan gitu. Kalau misalnya dia membuat satu lagu atau bahkan satu album itu bisa memakan waktu yang sangat lama, setahun juga bisa. Um, jadi mungkin challenge terbesarnya adalah ya untuk mencari waktu tadi,
gimana caranya kita bisa ngeoptimalisasiin waktu yang kita punya dan juga availability dari klien kita tuh kayak gimana untuk nyatuin timeline kita masing-masing dengan kesibukan kita yang kita punya masing-masing, tapi tetap buat sebuah project yang emang efektif sesuai dengan waktu yang kita punya gitu. Mungkin lebih tepatnya daripada klien ngomongnya artis kali ya, artis yang kami handle lebih enak. Wis. Karena pertanyaan selanjutnya itu adalah hal yang bikin kalian capek atau malas sama pekerjaan kalian tuh apa? Beberapa hal yang bikin saya males jujur ketika timeline jauh dari timeline entah siapapun itu ya, mungkin saya juga bukan mungkin saya juga terkadang juga bagian dari ketelatan tersebut gitu, jadinya mungkin yang bikin rada feeling frustasinya tuh di situ sih, ketika emang deadline cukup ketat. Tes itu balik lagi juga karena ini metode kerjanya yang cukup subjektif gitu, jadinya ngejar-ngejar deadline yang cukup ketat gitu sih, yang harus disesuaikan sama subjektivitas baik dari artis, dari produser dan lain-lain sebagainya gitu sih. Dan kalau yang ditambah lagi kadang-kadang tuh kalau ada kehambatan fisik gitu ya, sempet waktu itu di mana saya habis workshop kisaran 2 harian waktu itu. Nah itu ada fase di mana pas lagi mixing tuh kuping udah nggak bener kurang lebih kayak gitu, dan itu yang bikin cukup demot, jadi harus istirahat dulu. Tapi kalau misalkan paling demot adalah ketika merasakan kreatif block gitu, terutama waktu pas waktunya yang lagi terdekat, yakni adalah ketika lagi workshop dengan artis atau musisi atau band gitu yang tiba tengah-tengah kreatif block, jadi rasanya kayak waduh banget ke diri sendiri gitu sih, kurang lebih begitu. Salah satu challenge terbesar sebagai musik produser itu adalah mungkin beberapa kali kan nggak semua klien atau artis yang saya pribadi handle itu adalah seorang musisi. Kadang juga ada beberapa klien, kalau ini emang dipanggilnya klien saya yang memiliki tujuan untuk memerlukan lagu yang diperuntukkan untuk keperluan komersial gitu ya, atau untuk keperluan lain tapi tidak untuk tidak untuk dia debut sebagai musisi, enggak. Menurut saya itu salah satu challenge terbesar saya adalah ketika menghadapi klien-klien yang memiliki kepentingan komersial atau non musisi, itu adalah ketika mereka belum tahu ekspektasi yang harus di-set ketika akan menjalin kerjasama bersama saya gitu. Jadi what ends up happening itu adalah mereka memiliki deskripsi output yang sebenarnya secara realita itu agak sulit untuk dipenuhi, considering bisa dari budget mereka, bisa dari waktu mereka. Jadi susah untuk kita mengurusnya ketika mereka sendiri tidak tahu ekspektasi apa yang harus mereka taruh kepada kita sebagai musik produser ketika mereka tidak berasal dari dunia musik. Cuman balik lagi, itu juga salah satu challenges yang kita harus overcome sebagai musik produser. Gimana caranya kita bisa menuruti atau kita bisa mentranslate apa yang diinginkan oleh klien atau artis sebaik mungkin, mau apapun itu challenge sebesar apa, tapi kita harus mencari cara bagaimanapun itu caranya. Lebih tepatnya mungkin sedikit koreksi, lebih ke mengikuti kali daripada menuruti. Tidak. Kalau saya pribadi di pengalaman saya itu ada beberapa kali di mana saya harus menuruti. Walaupun emang lebih banyak mengikuti atau let's say kita menggait itu apa ya bahasanya? Menuntun. Ada kalanya juga di mana kita juga harus menuruti. Nah, cari cara untuk menurutinya ini emang agak bikin rada bikin kayak Ampun. By the way, disclaimer dulu guys ya, mereka ini udah banyak ngerjain beberapa proyekan
termasuk album-album juga. Mungkin nanti di sini beberapa karya-karya kita. ya. Cek cek cek. Nah, udah pokoknya langsung bak. Ya, satu tips untuk anak-anak muda. Ya, kira-kira untuk orang-orang yang entry level juga nih yang mungkin takut juga nih untuk mulai. Menurut kalian tuh tipsnya satu aja gitu. Apa? Tipsnya nggak satu lagi. Lebih ke apa ya? Berani aja sih soalnya balik lagi. Ini izin jawabnya ada panjang ya. Ya apa walaupun emang kurang lebih satu kata doang berani gitu, tapi menurut saya sih itu spektrumnya luas. Antara lain maksudnya untuk terutama di zaman sekarang kita yang bisa informasi didapat di mana aja dan lain-lain, dan ditambah-tambah juga karena balik lagi sini itu subjektif gitu loh, jadinya berani-beranian ekspresin diri aja gitu loh, pada yang pasti pada norma tertentu ya, nggak semuanya diiyakan juga gitu, pasti semuanya ada batasan, tapi on the right context ya berani aja untuk mulai dulu karena seni juga subjektif. I mean ya saya sama Malik juga dulu cuman anak SMP SMA biasa aja kok gitu. Sekarang juga masih biasa aja sih. Ya. Tapi beraninya dulu. Berani guys gitu. Jangan takut untuk mulai. Ya seperti yang tadi ya sama. Ya diparafras aja. Tapi itu jangan takut untuk mulai. Kalau misalnya untuk jadi musik produser ya, jangan pernah berpikiran bahwa apa ya, lo takut untuk mulai gara-gara misalnya lo belum punya alat-alat yang memadai lah, lo belum punya resources yang cukup lah atau segala macam. Kadang tuh kalau misalnya kita menunggu sampai kita siap, itu kita nggak akan pernah siap, dan perasaan siap itu justru bukan perasaan yang datang di satu hari on a random Tuesday tiba-tiba lo bangun lo merasa siap, enggak. Kadang-kadang siap itu berarti adalah lo sambil bertatih-tatih tapi lo tetap maju ke depan. Kadang tuh kesiapan itu adalah ketika lo sambil nangis darah tapi lo tetap melakukannya gitu loh. Dan balik lagi kepada dunia produksi musik, ya yang penting lo mulai dulu. Nggak penting lo nggak punya mic Shure SM57 seperti ini, nggak penting lo nggak punya speaker yang flat, nggak penting lo nggak punya Logic Pro X atau Ableton Live 11, nggak penting. Lo bisa mulai dari HP lah, dari hal-hal yang emang lo punya dulu. Yang penting adalah lo mulai, dan pastinya kalau misalnya lo tekunin dunia ini ke depannya, nanti akan bertambah terus resources lo ke depan. Dan yang penting adalah ilmu lo untuk mulai dan membekali lu ke depannya sebagai musik produser. Seperti itu. Terima kasih. Sedikit tambahan juga soalnya dari yang beberapa studi kasus yang udah ada kali ya perihal artis-artis yang emang self producing, yang emang melewati limitasi yang mereka punya gitu. Mungkin case yang bisa saya kasih antara lain ya Mac DiMarco. Dia juga nge-produce musik di kamar yang sangat amat sempit dan bau rokok itu, yang cuman pakai tape machine doang satu, tapi recordnya meledak. Bon Iver juga cuman datang ke suatu bar, tuh bahasa Indonesia ya? Kabin ya. Cuman datang ke satu kabin dengan membawa satu mic, tapi recordnya meledak juga. Habis itu siapa itu artis yang I wish I knew you, Tensi udah ada JMC, cuman beda. Steve Lacy juga albumnya itu dibikin pakai GarageBand. Ya, jadinya apa yang bisa dicoba gitu. Bosh in the back of my car. Maaf. Dan itu sih jadinya banyak kok studi kasusnya yang emang luas gitu. Mungkin salah satunya juga Joji, juga dulu juga rekam cuman pakai mic USB doang itu, terus dia rekam ke laptopnya dan lain-lain. Megi alatnya mahal-mahal sih. Cuman banyak lah kasusnya yang bisa dicari gitu, baik dalam aspek artisnya atau musik produsernya juga gitu. Maksudnya banyak juga zaman dulu produser yang dilanda dengan limitasi, tapi mereka kayak ya udah search to find a way out aja gitu loh. I mean
dalam musik production bagi saya pribadi itu lagi yang asik gitu loh, ketika alat-alat kalian terbatas, resource kalian terbatas, akses kalian terbatas, enggak, akses gak terbatas, resource terbatas, alat-alat terbatas, mungkin budget juga terbatas, tapi akses itu bisa dicari, akses kemanapun itu ya, baik untuk implikasi musik yang bagus atau mungkin relasi dengan artisnya dengan yang baik gitu dan lain-lain gitu, jadi bisa dicari dan diusahakan gitu, jadi berani aja gitu dan bertanggung jawab. Enggak. Ya terima kasih. Ya, jadi terima kasih untuk Khalil dan Malik. Ada nggak usah ini lah ya. Plak-plaknya ya, saya kalau di Instagram kami @rekaman-rekaman, saya @khalilhelabi. Ya, saya @rzkmalik, boleh di follow dan boleh di like postingannya. Dan ya mari kita mengedepankan musik baru dan kolektif di Indonesia. Jakarta dulu maksudnya ya begitu deh. Kedengeran ya? Bangsat deh.